sebenarnya sudah dilaporkan komunitas nelayan setempat pada Agustus 2024. Bahkan sebulan setelahnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten memastikan pagar laut tersebut tidak berizin. Masih bersama saya Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Pak Treng, saya mau mengulang apa yang saya tadi katakan di bagian yang pertama, yaitu kami apresiasi, banyak yang apresiasi ketika Menteri Kelautan dan Perikanan langsung yang pertama kali mengatakan ini disegel. Sebuah pernyataan publik yang sangat ditunggu. Dan kemudian TNI Angkatan Laut akan membongkar pagar laut itu. Terus Pak Treng malah bilang sebagai Menteri KKP bilang, loh kok dibongkar? Ini kok Pak Treng kayak semangat, habis itu mundur lagi. Pak Treng apa? Ada kesan kok jadi mencela-mencela Pak? Iya, jadi gini, apa namanya, itu kan sebuah objek masalah, ya, objek masalah yang ada objek hukumnya, katakan begitu. Jadi itu sebuah bangunan yang kemudian kita segel, lalu kemudian kita sedang mencari siapa. Kita itu di KKP ada 196 sudah melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia, ya, melakukan hal yang sama. Jadi artinya kita menyegel dan seterusnya lalu kemudian memanggil pemilik yang melakukan kegiatan tersebut dan kemudian kita lakukan denda administratif. Jadi mereka melakukan denda administratif dan kemudian mengembalikan posisi pada kondisi seperti semula. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian menjadi framework kita, frameworknya KKP, terutama saya pada waktu itu melihat, ya. Jadi waktu kemudian saya bilang ketika ini disegel, dengan cepat kita minta. Saya diskusi sama Direktur Jenderal Pengawasan saya katakan berapa lama nih kita mesti beresin? Paling lama 20 hari. Oke, kita kejar siapapun yang dapat sampai kemudian kita bisa dapat yang bisa kita sampaikan kepada publik. Sisi lain kemudian kita sedang merancang untuk kemudian nelayan juga itu bisa punya tempat untuk melewati. Sudah berbulan-bulan ada pagar laut, nelayan harus menderita mencari ikan jauh harus lebih jauh, masih harus kemudian disegel dan menunggu 20 hari. Pak Treng kemudian ada bantuan dari TNI Angkatan Laut untuk membongkar itu. Harusnya kan Pak Treng menyambut dengan gembira. Apalagi ini perintah presiden. Pertanyaannya, kenapa Pak Treng justru terlihat melawan perintah presiden? Ya, sebetulnya sama-sama perintah presiden. Karena saya menyegel juga melapor kepada presiden. Presiden kan juga terlaporkan dari apa yang kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, seperti tadi frameworknya itu kan seperti biasa begitu disegel, diproses dulu. Berarti inilah penyakitnya kita bahwa atau pejabat bahwa mengerjakan segala sesuatu business as usual. Padahal ada satu skandal 30 km pagar laut yang secara misterius terbangun di situ dan cuman inilah framework kami. Pak Treng penjelasan ini tidak jadi cukup. Maksud saya frameworknya seperti itu, lalu kemudian tiba-tiba ada mulai dibongkar, kan ada bagusnya juga koordinasi harusnya. Tapi oke, karena habis itu kemudian kita kumpul, saya berjumpa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, lalu kita sepakat 2 hari mundur, kita koordinasi dulu sama semua pihak. Tujuannya supaya secara legal betul ini loh, jadi kita libatin juga partisipasi nelayan, selain juga pasukan dari KKP dan juga pasukan dari TNI Angkatan Laut. Jadi 3 pilar, 3 hal ini yang kemudian bersama-sama kemarin waktu hari Rabu itu kita lakukan. Dan sekarang terus sampai hari ini. Saya mau garis bawahi apa yang kata Bapak soal koordinasi. Ya. Apakah kemudian ada semacam ego, kok nggak lapor gue? Iya, enggak juga sih ya. Sebenarnya enggak juga seperti itu ya. Tapi kalau andaikan koordinasi lebih ke arah. Andaikan misalnya Kolonuan dulu dengan Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan baru sepertinya oke, sama-sama kita bongkar. Atau Pak Treng sebagai Menteri merasa dilangkahi? Enggak juga gitu lah. Ya kalau ini mispersepsi sajalah kalau menurut saya. Tapi misinya jelas. Bahwa kita kepentingannya untuk membela rakyat. Itu udah pasti confirm itu. Jadi kalau mispersepsi itu adalah kami melihatnya bahwa ini adalah bukti hukum yang
yang harus jangan diganggu dulu nih, sekian nih. Nanti setelah itu dalam beberapa hari kita sudah dapat, kita bongkar berbareng-bareng. Itu lebih keren kayak kemarin kayak tanggal 22 kemarin gitu ya. Tapi kemudian kan itu terjadi ya, oke. Jadi ada miss sedikit ya, saya minta maaf kepada masyarakat kalau seandainya itu misalnya dianggap sebagai sebuah sesuatu yang tidak responsif ya kan. Tapi pasti harusnya dilihat juga waktu kita lakukan penyegelan tuh misi hati itu sudah jelas, itu adalah untuk pembelaan kepada masyarakat. Kalau kembali ke soal pertanyaan 30 km pagar laut, kalau Ketua Komisi 4 Ibu Titi Soeharto mengatakan itu seperti separuh jalan tol Jagorawi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti sama polosnya, sama naifnya tidak tahu. Pak Treng tadi sudah mengatakan ini salah, sesuatu yang salah begitu lama dibiarkan. Kekuatan besar apa sebenarnya yang sedang dihadapi sehingga seperti ada kegamangan untuk membongkar pagar laut ini? Saya sebenarnya tidak merasa ada kekuatan besar ya. Kekuatan besar yang menekan itu nggak ada sih. Pada dasarnya nggak ada. Tapi saya lebih melihat kepada ya kalau itu dianggap sebagai as usual gitu ya, sesuatu yang misalnya terbiasa di dalam birokrasi seperti itu. Ya kita itu ada koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar kan, kira-kira begitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya kita langsung bongkar kan ada budget yang harus dipersiapkan dan seterusnya. Dalam pemerintahan kan tidak bisa berbeda kayak perusahaan. Kalau dalam pemerintahan kan tidak bisa langsung apa yang ada langsung kemudian kita bisa lakukan, itu kan harus di planning dan seterusnya. Itu fakta lah gitu ya. Saya karena biaya operasional maka dengan tidak mudah juga untuk membongkar. Tidak mudah karena memang kan tidak ada pembiayaannya itu. Kan itu yang pasti ya kan. Lalu kemudian tapi kan saya paham masyarakat kan nggak mau tahu di situ kan untuk seperti ya. Itu dilemanya. Tapi kalau tekanan asli nggak ada sama sekali tekanan. Dan saya terus terang setelah ini nanti bersih dan sebagainya, kita nyiapkan satu tim mengumpulkan seberapa besar, seberapa banyak itu nelayan. Kita akan identifikasi nelayan itu lalu kemudian kita akan arahkan kemana yang terbaik di wilayah situ. Karena terus terang produktivitasnya apa sekarang ini, itu juga menjadi perhatian kita. Pak Treng juga sempat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pagar laut sepanjang 30 km ini adalah bentuk reklamasi alami. Ya, jadi gini. Terbiasa di situ sebelum ada pagar yang terstruktur memanjang, itu banyak sekali bambu-bambu yang ada di wilayah situ, banyak sekali. Jadi kalau Mbak Rosi misalnya pergi ke situ, sejujurnya sebelum ada pagar ini juga sudah banyak. Tapi kemudian ini soal perhatian. Kita kan kawasannya seluruh Indonesia ya. Di situ kan ada Dinas Kelautan Perikanan daerah yang dia juga harus mengawasi dan seterusnya. Kita tidak pernah mendapatkan laporan di situ. Tidak pernah dapat laporan sama sekali. Tidak pernah dapat laporan. Jadi karena kita tidak pernah laporan ada pemagaran terstruktur itu. Nah terus terang memang setelah terjadi keributan tapi belum rame itu kami datang. Pada saat kami datang langsung dilakukan investigasi, coba cek. Jangan sampai nanti kemudian pada waktu kita kita segel ternyata ada izinnya. Misalnya begitu. Tapi kalau ada izinnya harusnya dipasang izinnya. Misalnya begitu. Nah itu kemudian kita cek, nggak lama, beberapa hari terus kemudian langsung dilakukan penyegelan. Nah itu yang kita lakukan. Nah sebelum terlalu jauh saya mau sedikit karena saya agak tergelitik. Banyak pertanyaan ketika Pak Treng di istana kalau tidak salah mengatakan bahwa ini pagar laut ini mau reklamasi alami. Seolah Bapak sudah memahami apa atau upaya-upaya yang akan dilakukan bagi pengusaha pengembang real estate untuk reklamasi alami, dan pagar laut adalah salah satu cara untuk melakukannya. Iya, jadi begini ya. Setelah kami melihat bahwa itu terstruktur sebetulnya untuk apa, tidak lama kemudian Menteri ATR BPN mengumumkan bahwa di situ sudah terbit sertifikat-sertifikat. Nah ini yang membuat kami kaget terus terang. Berarti itu digunakan untuk kepentingan menahan sedimentasi. Jadi sedimentasi kalau kena ombak itu kemudian bisa tertahan dan seterusnya.
Tapi sudah dibantah itu tidak seperti itu, bahwa itu digunakan untuk kepentingan reklamasi. Jadi memang batas-batas untuk direklamasi. Tapi karena di dalamnya ada jaring netnya juga. Kalau ada jaringnya itu kan lama-lama tertahan juga. Itu menurut teori yang saya dapetin gitu ya. Tapi saya tidak mau berdebat di situ. Tapi yang pasti saya tahu bahwa itu untuk kepentingan reklamasi adalah ketika Menteri ATR BPN menyampaikan ada diterbitkan sertifikat di dalam air. Oke, Pak, sekali lagi saya ingin lebih melihat peran Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini. Bapak sudah memiliki sense, Bapak sudah memiliki melihat bahwa apa yang dilakukan dengan 30 km pagar laut ini adalah salah satu bentuk upaya untuk reklamasi alami. Dan kemudian tadi Bapak mengatakan Bapak juga terkejut karena Menteri ATR BPN. Dari situ awalnya ya. Iya, betul. Saya ngomongnya. Nah, kemudian terkejut bahwa mereka punya sertifikat HGB dan hak milik. Artinya ini adalah upaya yang sistematis menggunakan pagar laut 30 km untuk pengembangan real estate. Benar? Begini, kalau reklamasi itu bisa untuk macam-macam. Oke, untuk pengembangan properti. Ya, bisa properti, bisa untuk hutan mangrove. Kan ini masalahnya kan belum ketahuan pada saat itu siapa yang melakukan. Ya kan, sampai hari ini kan belum terang benderang. Mudah-mudahan dengan wawancara ini dan seterusnya kemudian kita sudah bisa dapat juga, karena di kantor kan terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaannya. Langsung mudah dapat, kemudian secara clear kita bisa tahu maksud dan tujuan untuk itu untuk apa. Nah gitu. Nah salah satu nanti tentu yang akan kita tanya yaitu nama-nama perusahaan yang diumumkan oleh Menteri ATR BPN. Nah, Bapak termasuk terkejut juga? Tadi saya sempat iya mendengar dong, karena bahwa undang-undangnya jelas yang namanya laut nggak boleh disertifikat. Dan seorang Menteri KKP tidak tahu apapun bahwa 30 km pagar laut itu ternyata dimiliki oleh dua perusahaan, sebagian dari situ dimiliki oleh dua perusahaan. Saya tidak tahu, itu belum terbukti loh. Oke, kalau begitu saya ulang pertanyaannya, Bapak kaget karena ternyata 30 km pagar laut itu memiliki hak guna bangunan dan hak milik. Jadi gini, ada 30 km pagar laut di situ yang dipagar dari bambu itu, terstruktur pagarnya di situ. Lalu kemudian di sekitar situ itu ada HGB, ya hak guna bangunan atau sertifikat lah apapun namanya yang ada di dalam laut yang terendam dengan air itu. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut, itu nggak bisa, gitu. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai itu ada, wah, baru pikiran saya kepikir, oh ini tujuannya untuk ke sana. Itu saya lalu kemudian, tujuannya untuk ke sana kemana? Ya lalu saya sampaikan, oh kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi secara natural. Saya katakan begitu. Nah, terhadap yang dikasihkan sertifikat itu, kan begitu. Tapi saya tidak bisa menunjuk langsung, kan nggak boleh. Nanti saya ditunjuk, saya dituntut lagi. Kan kira-kira Kenapa begitu. takut? Ya kalau salah, ntar gimana? Kalau salah ternyata dia enggak, kan bisa jadi dia enggak. Kan Bapak punya perangkat semua, Bapak sudah melihat, Bapak memiliki perangkat untuk mengetahui semuanya. Menteri BPN, ATR BPN juga sudah memberikan indikasi yang... Iya, kita sekarang kerjasama dengan ATR BPN. Jadi sudah rapat dengan menterinya, sudah ketemu sama menterinya, mereka melakukan investigasi. Kita tunggu aja hasil dari investigasinya si ATR BPN juga. Tapi sisi lain kami tetap mencari siapa yang melakukan pemagaran itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu nih. Kalau kita bisa ketemu gini kan jadi bagus. Tapi bahwa kemudian koordinasinya dengan dengan kementerian lembaga yang terkait kita lakukan. Kami kembali sesaat lagi. TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat.